Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah ikhwan dan akhwat, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk mempelajari bahasa Arab. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai mempelajari dari pelajaran yang ketujuh, dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ke-8. Baiklah, di sini adalah ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8. Nah, di sini kita mulai serius, mulai fokus, dan perlu perhatian khusus ya, karena ini sudah mulai merambat ke bagian nahwu. Nah, tinggal kita sekarang praktekkan apa yang sudah kita pelajari di pelajaran nahwu yang sebelumnya. Nah, inti ya, sedikit bocoran terkait pelajaran ke-8 ini, ma'asyiral muslimin. Inti dari pelajaran ke-8 ini adalah yang pertama itu terkait isim isyarah ya. Isim isyarah yang apabila masuk kepada sebuah isim, akan tetapi isimnya itu sudah bersambung dengan alif dan lam. Nah, akan jelas nanti dengan contoh berikut ini. Ya. Yang pertama di sini adalah hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ya. Nah, di sini ada sedikit perubahan metode dalam penerjemahan yang selama ini sudah kita tempuh. Yang pertama, nah, ketika kita mendapati ada alif dan lam memasuki sebuah isim di sini ya. Nah, di situ biasanya kita menambahkan kata itu. Nah, karena memang untuk membedakan antara yang ma'rifah yang khusus dan nakiroh yang umum. Nah, namun metode ini tidak berlaku apabila dia didahului dengan hadza. Nah, lalu bagaimana penerjemahannya? Penerjemahannya adalah hadzal rajulu, laki-laki ini. Nah, laki-laki ini atau pria ini dari sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua, tajirun adalah seorang pedagang. Nah, begitu dalam penerjemahannya. Nah, sama dengan yang setelahnya, wadzalikar rajulu. Nah, di sini adalah isim isyarah tadi ya, hadza dan zalika. Kalau hadza isim isyarah yang menunjukkan dekat dan zalika yang menunjukkan jauh. Nah, apabila masuk kepada isim dan isimnya sudah bersambung dengan alif dan lam. Nah, kalau wadzalikar rajulu sama dengan metode yang sebelumnya, dan laki-laki itu ya, kalau kita perhatikan hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Dan laki-laki itu adalah tabibun, seorang dokter. Nah, itu dia dalam metode penerjemahan kita. Dan ini berlaku apabila ya ada isim isyarah hadza dzalika atau perempuan hatihi tilka, setelahnya adalah isim atau kata benda yang sudah bersambung dengan alif lam. Ya, ingat ya. Jadi beda ya. Kalau kita coba jabarkan sedikit ya, berbeda antara hadzal rajulu ya, kita jabarkan sedikit ya. Oh, mohon maaf. Hadzal rajulu ya, dengan hadza rajulun. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau yang pertama, hadzal rajulu, itu terjemahannya adalah laki-laki ini ya, tentu dari sini laki-laki ini.
Ya, adapun yang kedua, hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Nah, begitu. Ini adalah seorang laki-laki. Nah, ini ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa kok bisa beda dalam penerjemahan? Karena yang nomor satu sudah bersambung dengan alif dan lam. Nah, dan ini tentu saja di dalam bahasa Arab ada sedikit perbedaan. Nah, ini yang harus kita pahami dan ini harus kita ingat-ingat. Ya, harus kita ingat-ingat. Ini juga berlaku apabila berupa misalkan dzalika, isim isyarahnya itu menunjukkan jauh. Dzalika ar-rajulu. Nah, dzalika ar-rajulu. Kemudian yang di bawahnya adalah dzalika rajulun. Nah, rajulun. Nah, kalau yang pertama, dzalika ar-rajulu, laki-laki itu. Nah, laki-laki itu. Kalau yang nomor dua, dzalika rajulun, itu adalah seorang laki-laki. Dan ya ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan secara secara konteks kalimat, ya, setiap nomor satu yang mana masing-masing isimnya sudah bersambung dengan alif dan lam, itu kalimatnya belum sempurna. Ya, belum sempurna. Hadzal rajulu, laki-laki ini. Nah, ada apa? Laki-laki ini kenapa? Nah, kan gitu. Kemudian dzalikar rajulu, laki-laki itu. Ada apa dengan laki-laki itu? Nah, tapi kalau yang nomor dua, hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Ya, kalau dzalika rajulun itu adalah seorang laki-laki. Informasinya sudah jelas, begitu ya. Ini dalam konteks penerjemahan. Nah, kalau mau kita rinci lagi bisa, tapi nanti ya. Kalau mau kita rinci lagi bisa, tapi nanti. Kita baca dan kita terjemahkan terlebih dahulu. Kemudian yang di bawahnya. Nah, yang di bawahnya ismut tajiri mahmudun. Hati-hati, mahmudun. Di sini banyak yang terkecoh ya. Ada wawu. Nama pedagang itu, nah itu masih ada karena ada alif dan lam, adalah Mahmud. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu adalah Sa'id. Kemudian kita beranjak ke baris yang ketiga. Hadzal baitu litajiri. Nah, ingat. Nah, hadzal baitu litajri. Kita masih menggunakan metode yang sebelumnya. Rumah ini, nah berarti ini tidak berlaku lagi ya. Imbuhan itunya tidak berlaku lagi. Hadzal baitu litajri. Rumah ini miliknya pedagang itu. Wadzalikal baitu, dan rumah itu litabibi, miliknya dokter itu. Baitut tajiri amamal masjidi. Baris yang keempat, rumahnya, ingat ya, susunan mudhof dan mudhof ilaih itu menunjukkan kepemilikan. Rumahnya pedagang itu ada di depan masjid itu. Wa baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumahnya dokter itu ada di belakang sekolah. Baris yang kelima, liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Ya, karena sayyarah ini muannas, kemudian juga ini menanyakan dengan muannas. Ya, liman hadhihi sayyaratu, milik li, huruf jar ya, yang memberikan makna kepemilikan. Milik siapakah mobil ini? Ya, milik siapakah mobil ini? Hati-hati ya. Waliman tilka, dan milik siapakah itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini miliknya dokter itu, dan itu
itu mobil yang satunya, adalah miliknya pedagang itu. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Mobil ini dari Jepang, watilka min Amerika, dan itu mobil yang satunya dari Amerika. Nah, beginilah dia ma'asyiral muslimin, ya, inti dari pelajaran yang ke-8 kita, yaitu isim isyarah, baik itu hadza, kemudian dzalika, kemudian hadhihi, demikian pula tilka. Ini semua ma'asyiral muslimin apabila setelahnya, kami ingatkan lagi, ya, apabila setelahnya ada isim atau kata benda yang sudah bercampur, yang sudah bergabung dengan alif dan lam, maka ini dia, kita ingat-ingat yang ini. Nanti bisa di replay, bisa dilihat ulang, begitu ya. Nah, selesai kita dari hiwar, demikian pula percakapan yang ke-8, kita berpindah ke tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama adalah ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada tanda seru ya. Yang pertama, man hadzal rajulu, ya. Siapakah? Nah, laki-laki ini. Wa man dzalikar rajulu, dan siapakah laki-laki itu? Ya, jawabannya tentu sesuai dengan hiwar kita yang di atas tadi ya. Kalau jawabannya adalah hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang, wa dzalikar rajulu tabibun, dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Nomor 2, masmut tajiri, siapakah nama pedagang itu? Ya, ismuhu Mahmudun. Hati-hati ya, Mahmudun, ada wawunya. Kemudian yang ketiga, masmut tabibi, siapakah nama dokter itu? Ya, ismuhu Sa'idun, namanya adalah Sa'id, atau bisa juga kita langsung menjawab dengan Sa'id, bisa. Kemudian nomor 4, min aina sayyaratut tabibi. Min aina sayyaratut tabibi, dari manakah mobilnya dokter itu? Ya, berdasarkan di atas, ya, minal Yabani. Ya, minal Yabani. Kemudian nomor 5, min aina sayyaratut tajiri, dari manakah mobilnya pedagang itu? Min Amerika, dari Amerika. Nomor 6, aina baitut tajiri, di manakah rumahnya pedagang itu? Ya, amamal masjidi. Ya, baituhu amamal masjidi, rumahnya ada di depan masjid. Kemudian nomor 7 terakhir, aina baitut tabibi, di manakah rumahnya dokter itu? Ya, baituhu khalfal madrasati, rumahnya ada di belakang sekolah. Nah, selesai kita dari latihan yang pertama, kita berpindah ke latihan yang kedua. Latihan yang kedua, ingat ya, tadi metode dalam penerjemahan kita ya, ketika hadza, kemudian dzalika, setelahnya ada isim, ya, dan didahului oleh alif dan lam. Nah, tadi bisa dilihat di menit-menit yang sebelumnya. Yang pertama, ya, kita baca dan kita terjemahkan bersama-sama. Hadzal waladu Khalidun, anak laki-laki ini adalah Khalid. Wadzalikal waladu Muhammadun. Hati-hati ya, Muhammadun, dan anak itu adalah Muhammad. Nomor 2, hadzal rajulu mudarrisun, wadzalikar rajulu muhandisun. Ya, laki-laki ini adalah seorang guru. Ya, bisa ya kita tambahkan dengan kata seorang agar menunjukkan bahwa memang jumlahnya adalah 1. Hadzal rajulu mudarrisun, laki-laki ini adalah seorang guru. Wadzalika rajulu muhandisun, dan laki-laki itu adalah seorang insinyur. Nomor 3, hadzal kitabu jadidun, wadzalikal kitabu qadimun. Ya, buku ini, ingat, buku ini baru, ya, dan buku itu sudah lama. Nah, qadimun itu lawan dari jadid.
berarti sudah lama. Nomor 4. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini, hadhihi sayyaratu li. Nah, huruf jar li menunjukkan kepemilikan. Mobil ini miliknya Ali dan itu mobil yang satunya adalah miliknya Khalid. Nomor 5. Hadzal babu. Nah, ini ya. Kita ingat-ingat isim isyarah bersambung dengan setelahnya isim sudah bersambung dengan alif dan lam. Hadzal babu maftuhun. Pintu ini terbuka. Pintu ini terbuka. Itu dia urutannya. Bisa kita ingat-ingat. Wadzalikal babu mughlaqun, dan pintu itu tertutup. Liman hadhihi sa'atu. Ya, milik siapakah jam ini? Nah, milik siapakah jam ini? Hiya li Abbasin. Ya, hiya kemana? Nah, jam ini miliknya Abbas. Bisa kita terjemahkan dengan demikian. Kemudian nomor 7. Ahadal baitu lit tabibi. Apakah rumah ini 1, 2, 3 miliknya 4 dokter itu? Begitu ya penerjemahannya. Kita ingat-ingat. La, bukan. Huwa lil mudarrisi. Ya, tidak, bukan. Rumah itu, huwa. Ingat, ini kata ganti. Ini sedikit tambahan. Memang kata ganti, huwa humahum. Kemudian hiya humahunna. Ya, itu pasti kembali ke yang sebelumnya. Nah, pasti ke belakang, tidak mungkin ke depan, tidak mungkin. Ya, huwa atau rumah ini lil mudarrisi, miliknya guru itu. Yang ke-8, ahadhihi darrajatu libnil muadzini. Apakah sepeda ini milik anaknya muadzin itu? Naam, ya, selesai. Nah, enak ya. Kemudian nomor 9. Man hadzal waladu. Siapakah anak kecil ini? Ya, siapakah anak kecil laki-laki ini? Man. Huwa talibun minas sini. Dia adalah seorang. Ya, ada tambahan adalah. Kemudian dan seorang. Menegaskan bahwa memang jumlahnya adalah 1. Dia adalah seorang pelajar dari Cina. Nomor 10. Ya, nomor 10. Adalikal. Nah, sama tadi dengan metode yang di atas. Isim isyarah ba'id, setelahnya ada isim bersambung dengan alif lam. Adalikal baitu jadidun. Adalikal baitu jadidun. Apakah rumah itu jadidun baru, la huwa qadimun jiddan. Tidak, rumah itu sudah lama sekali. Nomor 11. Ya, hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Nah, itu kalau kita terjemahkan secara tekstual. Terakhir, ma'asyiral muslimin, nomor 12, hadas sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Ingkaltarra. Ya, hadas sikinu, pisau ini, min Almania, dari Jerman, dan tilkal mil'aqatu, sendok itu, min Ingkaltarra, dari Inggris. Masya Allah. Ya, selesai kita ma'asyiral muslimin mengerjakan latihan pertama dan latihan yang kedua. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan yang ketiga, mempraktekkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup masing-masing. Dan kami ingatkan sekali lagi, bulan ini, bulan Desember, adalah bulan yang penuh dengan latihan-latihan, ulangan-ulangan untuk persiapan naik ke tingkatan yang berikutnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin
yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.